Selamat Dan malam. selamat malam dan semua teman-teman praktisi. Salam pemurnian, semoga sehat selalu. Di sini saya mau testimoni tentang mata ketiga, mata batin, di mana pada tanggal 31 Januari yang baru lewat ini, saya jam 11 malam ditelepon sama orang dari daerah Rendang gitu. Nah, konsultasi masalah keadaan keluarga yang tidak harmonis dan masalah jualan laris tapi tidak ada uangnya. Kemudian saya mencoba untuk melihat mungkin ada sesuatu di rumahnya atau ada apa yang menyebabkan dia sampai mengalami hal tersebut. Akhirnya saya lihat bahwa di rumahnya dia menyimpan batu yang berwarna abu-abu sebesar biji nangka, tapi tumpul atas bawahnya gitu, panjang bentuknya sebesar biji nangka, warnanya abu-abu. Terus saya nanya ke orang itu, apakah ada menyimpan batu di rumah, batu permata yang berwarna abu-abu, di mana batu itu energinya negatif sekali. Saya lihat batu itu energinya negatif sekali dan jawabannya bahwa memang benar dia ada menyimpan batu yang didapat dari seorang balian. Nah itu akhirnya karena saya pengen membuktikan apakah saya benar-benar melihat nyata barang itu adanya atau saya hanya berilusi gitu. Akhirnya saya minta dia untuk mengirim fotonya. Kalau memang benar ada, coba kirim fotonya. Apa benar batu yang saya lihat di mata batin itu apakah benar itu yang dimaksud dia punya gitu. Akhirnya dia kirim batu permata itu foto batu permata itu ke saya, dan memang benar itu batu permata itu energinya negatif sekali dan yang menyebabkan ketidakharmonisan di keluarga itu dan juga menyebabkan permasalahan ekonomi dari keluarga itu yang tidak bagus, di mana jualan laris tapi tidak ada uangnya. Dan akhirnya malam itu juga, karena dia nelpon jam 11, malam itu juga saya dapat petunjuk bahwa batu itu harus dikeluarkan dari rumahnya, dianyut ke laut gitu. Akhirnya malam itu juga dia datang ke tempat saya ke sini. Ini orangnya dari jauh, ini dari Rendang. Akhirnya batu itu saya anyut ke Segaru, saya larung ke Segaru, ke laut. Kemudian karena batu itu energinya negatif sekali, otomatis lingkungan di rumahnya itu juga energinya jadinya negatif. Nah, mungkin kalau untuk orang Bali, kami yang beragama Hindu, mungkin ada kepercayaan lain kan, mungkin bagi agama yang beda mungkin ya cukup dilarung gitu aja. Tapi itu masih ada yang harus dilakukan, yaitu pembersihan di rumah itu sendiri. Kalau di Bali istilahnya dengan ngerapuh gitu, ngerapuh. Dan setelah saya telusuri ternyata itu ada kaitannya dengan kehidupan di leluhur terdahulunya gitu.
Saya lakukan penelusuran, saya lihat bahwa yang menyebabkan dia sampai mendapatkan hal seperti itu karena ada perjanjian dari leluhurnya bahwa kalau dia dapat rezeki, dia akan melakukan upacara piodalan gitu di sanggahnya, tapi itu tidak dilakukan. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia terpengaruh dengan energi negatif itu. Akhirnya setelah saya tahu itu, akhirnya saya lakukan saya suruh keluarga itu mohon maaf ke untuk leluhurnya, mohon maaf ke itu saya yang dewasa, ke Tuhan karena sudah salah berjanji tapi tidak dibayar. Nah, akhirnya saya datang ke rumahnya itu untuk nuntun dia untuk melakukan permohonan maaf di tempat dia berjanji bahwa dia berjanji akan bayar apa yang menjadi sesangi gitu istilahnya, menjadi janjinya itu dia akan bayar. Dan akhirnya pada saat melakukan permohonan maaf itu dari keluarga itu, sebenarnya semua keluarga itu tidak harmonis. Dari keluarga itu tidak harmonis dan semua keluarga itu bermusuhan karena berebut warisan dari tanah dari hasil dia berjanji untuk kalau dapat rezeki, janji untuk maturan feodal itu, akhirnya dia dapat rezeki, dibelikan tanah. Nah, dari tanahnya itu akhirnya jadi rebutan di keluarga itu sampai bermusuhan semua keluarga. 3 bersaudara dan bapaknya itu semua bermusuhan, anak-anaknya bermusuhan, semua bermusuhan. Nah, begitu selesai nuntun orang itu untuk memohon maaf, baru selesai itu istilahnya kalau di Bari itu mau guru piduke itu mohon maaf atas janji yang dilakukan untuk membayar untuk ngaturan feodal tapi tidak dilakukan. Akhirnya pada saat itu juga malah yang jero mangkunya yang ngantep itu malah ketedunan dari roh leluhurnya itu turun dari roh leluhurnya itu ke jero mangkunya itu. Jero mangkunya kebetulan anaknya gitu. Dia ngomong begini, ya ini ibu yang datang. Ibu memang benar punya sesangi, tapi untuk maturan feodal tapi ibu belum bayar. Terus sampai sekarang anak-anak semua ini berebut sampai bermusuhan semuanya. Itu semua yang anak-anak perebutkan itu adalah hasil kerja dari ibu sendiri gitu. Ini sudah meninggal ini yang punya sesangi. Rohnya itu ngomong gitu sama jero mangkunya yang ngantep bandennya sama anaknya, terus memang benar saya punya sesangi gitu. Akhirnya saya bilang akhirnya yang keluarga yang lainnya itu bilang ya supaya jangan sampai terjadi hal seperti ini, saya udah berjanji mau bayar gitu. Akhirnya begitu selesai ngantebang bandennya itu banten guru pidukenya, langsung tahu-tahu semua yang bermusuhan itu langsung saling memaafkan semuanya yang bermusuhan itu saling bermaafkan. Terus yang tua minta maaf kepada anak-anaknya, ponak-ponakannya gitu. Terus yang bersaudara itu juga minta maaf. Nah, itulah kejadian yang dari penglihatan mata batin saya yang nyata adanya gitu, dari apa yang saya lihat dari jarak jauh.
saya lihat ada batu, terus benar ada batu, terus saya lakukan penelusuran ke semesta apa yang menyebabkan sampai ini bisa terjadi, dan saya dapatkan informasi dari semesta bahwa karena perjanjian dari leluhurnya itu yang membuat dia seperti itu, dan akhirnya leluhurnya juga betul-betul turun dan menyampaikan kejadian yang memang benar terjadi, dan pada akhirnya juga semua jadi minta maaf, saling memaafkan. Nah, itu pengalaman saya. Semua itu saya lakukan itu bisa terjadi itu adalah berkat keilmuan dari Kira, di mana saya masih mempergunakan ilmu yang lama itu, yang dari bukunya. Saya ada beli bukunya satu, Grand. Ini yang buku Kira itu. Jadi dari buku itu, tuntunan dari roh sejati itu, saya masih selalu pergunakan. Kalau menurut saya sangat kuat sekali itu, masih betul-betul bagus gitu. Terus pernah juga kejadian ada orang yang menderita sakit jiwa, gila sudah selama 2 tahun sudah minum obat jiwa, dari sudah penanganan dokter spesialis jiwa. Terus kebetulan saya kan bekerja di puskesmas juga. Tadi kebetulan pada saat dia datang ke puskesmas, saya disuruh meriksa sama dokternya untuk ngecek tensinya. Begitu saya cek tensinya, pegang tangannya, tahu-tahu yang ngomong itu jin yang ada di badannya itu. Ada roh di badannya, roh lain di badannya, ada jin yang ngomong. Begitu saya lepas tangannya, diam lagi. Itu saya ambil tangannya, lagi jin yang ngomong. Nah, akhirnya saya lihat, oh ternyata orang ini bukan gila beneran gitu, bukan gila karena gangguan jiwa, tapi karena gangguan oleh jin, roh halus yang ada di badannya. Akhirnya saya coba konsentrasi, saya pergunakan kekuatan roh sejati, saya selaraskan juga dengan JM. Terus saya lihat di rumahnya itu ada batu permata warna hitam, yang di sanalah sebenarnya tempat jin itu sembunyi. Nah, itu saya bilang suruh ambil itu batunya itu. Akhirnya setelah ketemu, begitu batu itu dibawa ke laut, saya langsung bawa ke laut. Ternyata akhirnya orang ini sembuh gitu. Tidak lagi, besoknya dia sudah biasa, sudah diajak komunikasi biasa gitu, sudah tidak gila lagi. Akhirnya kita bisa untuk obat jiwanya, karena itu obat jiwa yang berpengaruh terhadap sistem sarafnya. Jadi waktu itu saya sarankan pelan-pelan diputus, diturunkan dosisnya, terus akhirnya diputus. Nah, akhirnya padahal saya suruh sih sebulan dulu kurangi dosisnya, dah itu baru putus. Tapi ternyata dia 2 hari aja udah langsung putus gini obatnya, terus langsung biasa, sehat orangnya, seperti sedia kala gitu. Nah, terus ini kalau enggak salah kejadian 2 bulan lalu juga ini ada orang yang minta tolong karena anaknya setiap hari pingsan, itu selama 1 minggu pingsan terus dibawa ke rumah sakit Karangasem, masih juga tetap pingsan. Terus dari diagnosis tidak bisa ditemukan apa penyebabnya. Akhirnya dia minta, ada teman yang mintain tolong ke saya, disuruh saya ngecek, coba lihat gitu, kok aneh, kayaknya dia bukan medis akhirnya gitu teman saya. Biarin dah, udah teman dokter yang giniin, biar dia yang nangani. Enggak, ditolong Bu Ceru, itu ibunya sayang pakai ngajak di rumah jadi pembantu, anaknya begitu kasihan, ditolong aja. Dah begitu saya masuk ke ruangan itu, saya
gini kan, toel tangannya gitu, terus dia sadar. Saya lihat matanya udah merah. Matanya merah, oh ini udah nggak beres, ini ada roh halus. Terus saya lihat ada anak-anak kecil yang berhubungan dengan di sekolah dia SMP. Nah, saya sering sih memang udah nangani anak-anak yang SMP itu, sering kemasukan roh anak-anak kecil gitu. Nah, setelah saya perhatikan ini, ternyata saya lihat ada batu laut gitu, yang batu bulitan itu di rumahnya. Terus coba masuk ke dalam rumahnya anak ini, saya lihat ada batu laut, tapi di SMP itu juga ada batu seperti itu yang sering ditunggui sama anak-anak kecil. Itu ternyata memang benar ada batu itu di dalam kamarnya dia. Nah, begitu saya ambil batu itu, diambil batu itu, ditunjukin ke saya, ini Bu. Oh ya, ini dah. Nah, langsung saya kunci, terus saya buang ke laut. Begitu keluar dari rumahnya untuk membuang ke laut itu, anak itu langsung sadar. Nah, langsung biasa, normal. Nah, itulah kejadian-kejadian dari penglihatan yang saya alami, GM. Mohon pencerahannya, bagaimana sebenarnya, apakah tapi itu nyata gitu. Itu nyata, kalau dibilang ilusi itu nyata, barangnya ada, saya lihat ada, dan barangnya memang nyata ada. Itu hal-hal yang pernah saya alami, GM. Mohon pencerahannya dan mohon berkah. Terima kasih. Jadi bisa dibilang itu nyerempet-nyerempet bahaya sih, Bu. Ya, untungnya Ibu keyakinan ke Tuhan Yesus kuat sekali, ya. Jadi ada perlindungan jadinya. Jadi ada orang-orang yang memang dikasih karunia khusus sama Tuhan, jadi lebih aman gitu, karena yang tadi Ibu ceritain itu nyerempet-nyerempet sangat berbahaya gitu. Ya, ada juga DM, pernah saya kan ini saya tidak melakukan proteksi, DM. Saya keluar gitu pas dipanggil sama pedande, anaknya pedande sakit gitu. Anaknya pedande sakit, saya dipanggil, disuruh nolong. Terus saya datang ke tempat itu, kebetulan dekat rumahnya, itu cuma jarak sekitar 300 meter dari rumah saya. Saya datang ke sana, terus di perjalanan itu baru selesai nolong itu, mau balik pulang. Di perjalanan itu ada anak remaja cowok gitu. Dia betul-betul kesakitan, perutnya dipegang, kurus banget, kurus kering, itu dipegang perutnya. Dia ngomong ke saya, kalau di sini kan saya dipanggilnya Jero gitu. Jero, minta tolong Jero, saya sakit sudah 3 tahun Jero, tolong saya Jero gitu. Terus begitu dia ngomong minta tolong itu, saya langsung lihat banyak permata di salah satu kamar gitu. Permata, ada macam-macam bambu, ada macam-macam tombak, senjata, pecut, batu-batu, itu banyak sekali, hampir segudang gitu. Terus saya ngomong gini, sakitnya kamu itu ada hubungannya dengan benda-benda gaib. Pokoknya saya lihat ada benda-benda gaib banyak sekali. Ini satu rumah penuh, ini satu kamar penuh ada benda-benda gaibnya. Ada pedang, ada tombak, ada keris, ada permata, banyak sekali itu. Tapi saya lihat di salah satu kamar, tapi di mana gitu, tapi ada hubungannya dengan kamu gitu, saya ngomong. Terus dia jawabnya, saya itu punya Jero. Hah, benar kamu punya gitu ya? Iya, saya itu punya. Di mana rumahnya? Saya bilang, di mana rumahnya? Oh, di sana gitu, dia nunjukin jauh. Saya penasaran, apa benar yang saya lihat itu benda-benda itu sebanyak itu loh, satu kamar penuh. Apa benar dia punya, kok dia bisa punya barang sebanyak itu? Akhirnya saya, itu kejadiannya malam, GM. Hampir menjelang jam 12 malam. Terus saya diajak ke tempat itu, ditunjukin saya
silahkan Jero, silahkan masuk, itu dah kamarnya, dia bilang tuh. Dari hati kecil saya otomatis nolak. Saya tidak boleh masuk ke kamar itu karena kamar itu kotor sekali, penuh dengan energi negatif, itu berbahaya, itu saya tidak mau gitu saya ngomong. Tapi saya lupa proteksi. Nah, ini untuk saya bertestimoni seperti ini untuk berbagi ke teman-teman praktisi supaya mungkin lebih hati-hati dengan lebih memperhatikan nasihatnya GM itu harus perhatikan proteksi diri yang kuat gitu. Nah, waktu itu saya memang tidak melakukan proteksi, jadi entah lupa atau spontan, soalnya orang itu minta tolong kan, jadi kita tidak sempat karena kita melihat juga dia sudah sekarat gitu. Jadi panggilan hati nurani saya yang bikin kita harus lakukan tindakan gitu aja, pokoknya saya harus kerja, saya harus selamatkan orang ini gitu aja pikirannya. Saya lupa proteksi. Nah, ya, akhirnya saya pokoknya tidak mau masuk ke kamar itu, tapi silahkan kamu keluarin. Saya lihat kamar itu masih terkunci, masih jaraknya sekitar 25 meter dari tempat saya berdiri itu. Saya suruh silahkan kamu masuk ke kamar itu, ambil yang di sebelah kanan. Begitu masuk pintu di sebelah kanan itu ada kayak modelnya tombak tapi dari kayu. Terus ambil juga di sana ada cincin 2, turunin, keluarin, nanti di luar saya ngecek itu. Terus yang di depan itu permata itu turunin. Terus yang sebelah kiri, yang di bawah semua turunin, keluarkan. Nah, anehnya kejadiannya saat itu, begitu saya pegang satu persatu, saya cek, saya komunikasi dengan roh-roh yang ada di benda-benda itu. Oh, ini apa? Oh, ini isinya jin. Oh, ini isinya dedemit. Oh, ini isinya tuyul. Ini pisahkan, ini rarung kesegara. Oh, ini tombak, ini isinya anak tinggi hitam gitu. Ini pisahkan, ini bawa ke segara, ini pisahkan, ini larung ke segara, ini larung. Begitu satu persatu saya pisahkan, badan orang ini juga, di badannya itu juga dia rasakan ada yang keluar. Ada yang keluar satu persatu juga, sesuai dengan yang saya pegang, saya cek. Oh, aduh, ini apa ini keluar? Aduh, ini apa keluar dari badan saya gitu. Ya, energi saya bekerja di kamu dan saya juga bekerja di benda ini. Kamu rasakan aja. Pokoknya kuatkan dirimu. Kamu jangan lupa juga sambil berdoa, saya bilang gitu. Terus saya cek gitu. Akhirnya begitu selesai ngecek itu, sembuhlah orang ini DM. Sembuh dia. Terus dia sampai nyumbah-nyumbah di kaki saya, mengucapkan terima kasih saya kok bisa sembuh seketika itu mungkin karena roh-rohnya itu terlepas mungkin dari badannya DM. Akhirnya waktu itu langsung pas jam 12 malam saya suruh itu masukkan ke mobil semua. Jadi satu mobil itu permata aja 300-an. Cincin yang sudah jadi itu 25-an, terus tombak, tiang yang bambu-bambu yang macam-macam bentuknya, yang dibilang tiang petuk lah, tiang apalah, pokoknya bagi saya itu energinya negatif semua. Nah, hanya 3 dari satu mobil itu, hanya 3 biji yang saya dapatkan energinya positif. Kalau yang energinya positif saya suruh biarkan, nggak boleh dibuang. Itu energinya positif. Ya, saya nggak berani karena itu ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan leluhurnya, ada hubungannya juga dengan dewa-dewa gitu. Jadi saya nggak berani saya bertindak dengan 3 benda itu. Begitu dipisah itu benda itu, langsung dia sembuh dan akhirnya dia bisa membuang ke laut sama keluarganya juga. Tapi saya kasih upah, tapi saya disuruh Rarisang, silakan Bu Jero naik ke mobilnya, nggak ikut ke segara gitu ya. Saya nggak mau satu mobil dengan barang itu energi negatif. Silakan lanjut ke segara, nanti saya mandi di rumah aja, saya mandi, atau nanti saya sendiri ke segara, terpisah, tidak bersamaan dengan itu. Nah, waktu itu kejadiannya
karena saya capek DM, saya malah langsung habis ngecek barang itu saya pulang, maunya saya ke laut juga mandi malam-malam gitu, tapi saya malah berpikir oh sebentar ya, begini dulu rebahan dulu di lantai, rebahan dulu capek rasanya gitu. Udah itu ketiduran saya. Nah, lupalah saya mandi atau bersihin diri gitu. Apalagi pembersihan pemurnian itu lupa saya, udah ketiduran. Udah besok paginya baru saya bangun lemes banget. Lemes sekali. Akhirnya saya sampai waktu itu sampai 3 hari saya lemes. Di sanalah kesalahan saya DM. Jadi mungkin seperti nasihat DM, proteksi itu harus rutin dilakukan. Kita tidak tahu kapan mungkin kita harus kerja untuk bantu orang, kita tidak tahu gitu. Jadi selama ini baru saat itulah saya mengalami hal seperti itu akibat keteledoran saya tidak melakukan proteksi sebelum bekerja. Jadi mungkin hal ini bisa dijadikan pengalaman saya, mungkin bisa dijadikan pedoman sama teman-teman untuk lebih berhati-hati misalnya kalau ketemu hal-hal seperti itu. Nah, itulah DM testimoni saya dari masih menggunakan ilmu yang dulu, karena ini kan kejadiannya sudah lewat gitu. Ilmu yang dulu karena yang baru ini baru saya tahu, baru dari kemarin, dari mulai Zoom. Nah, pertanyaan saya, apakah yang ada di buku, petunjuk-petunjuk yang ada di buku ini totalitas masih bisa dipergunakan, dikombin dengan ilmu yang baru? Mohon pencerahannya, gitu. Ya, masih Ibu, ya. masih bisa. Ibu nggak ngasih nasihat ke anak tadi itu? Nasihat ke anak tadi itu, saya kan dia habis mandi ke Segara, tak lukat lagi di sini, udah bisa cerita, udah sembuh total dia malam itu juga, udah sembuh total. Nah itu saya kasih nasihat, tidak boleh lagi memburu barang-barang kayak gitu. Karena dia katanya hobinya memburu barang-barang gaib gitu. Dari pedandanya saya kasih informasi, tolong Bu Jero, ini orangnya memang dia suka nyari-nyari barang gitu, katanya nyari-nyari bambu. Pokoknya ada antik-antik modelnya itu diambil. Sampai waktu itu satu rumah full itu, makanya waktu bawa ke Segaranya itu, ke lautnya itu memang penuh satu mobil. Itu saya kasih nasihat saya untuk dia itu, dia lebih mendekatkan diri sama Tuhan, jangan percaya dengan hal-hal seperti itu, benda-benda seperti itu, hati-hati karena tidak semua benda yang ada di muka bumi ini kayak benda-benda gaib itu energinya positif, tidak semua. Karena dari segi energi positif kita bisa ada yang positif cocok untuk dia, kayak anggaplah permata gitu. Isi satu batu permata yang positif belum tentu cocok untuk orang itu gitu. Kadang-kadang tidak cocok juga. Itu kan juga kita harus hati-hati. Terus kadang-kadang benda yang positif tapi tidak cocok untuk dia, kemungkinan untuk orang lain. Kalau yang positif-positif sih enggak masalah ya kalau dia koleksi. Tapi kalau hal-hal yang negatif kayak gitu kan tidak bagus. Nah, sehat saya sama dia, pokoknya tidak boleh lagi koleksi barang kayak gitu. Kalau mau koleksi hati-hati atau konsultasikan ke saya apakah boleh disimpan atau tidak. Itu nasihat saya. Dekatkan diri sama Tuhan, rajin sembahyang gitu. Itu nasihat saya untuk dia. Dan untuk selanjutnya kalau misalnya ada ketemu barang gitu, lebih baik jangan langsung dibawa pulang, disimpan, dikoleksi gitu. Mungkin perlu dipertimbangkan gitu. Atau kalau tidak ngerti, tidak bisa. Karena kita kan untuk bisa mengetahui barang-barang seperti itu,
kita harus bisa komunikasi dengan yang ada di barang itu. Kalau misalnya ada roh penghuninya, maunya dia apa gitu. Kalau dia misalnya Itu mengganggu gitu, kalau makhluknya jujur, Bu, kan, ya. ya. Itu kan kalau makhluknya jujur, kalau makhluknya tipu-tipu ya ketipu kita. Kan gitu. Iya, kadang-kadang Jadi memang nggak bisa dipercaya. Intinya nggak bisa dipercaya lah, yang hal-hal seperti itu nggak bisa dipercaya. Nah, iya, kalau saya sih kalau boleh tambahkan nasihat sih ya, iya, bisa dibilang daripada ngumpulin barang-barang gitu, mending ngumpulin duit sebanyak mungkin, Bu, iya, di kamar. benar, Kan kalau benar ya. makin banyak duit kan makin sakti, makin nyantai hidup. Oh, benar nggak? Iya, sudah. Benar, benar, benar ya. Nah, Itu mungkin jadi kumpulin duit sebanyak kalau mungkin di kamar. Kan gitu iya, jadinya. nanti hidup jadi tenang. Iya, Mau jadi beli crazy apa rich. bisa, mau beli apa Ah, itu bisa. kan sakti, Bu. Gitu. Kan sakti Iya, itu. Nah, itu itu saktian zaman sekarang kan uang, Bu. iya. Benar juga Nah, DM. Uang itu paling iya. sakti Nah, itu. karena dia Jadi nggak bisa usah rumit-rumit bisa lah. Apa? memberi kemauan. Oh, zaman sekarang bisa ngumpulin duit sebanyak mungkin itu sakti dah. Udah gitu aja. Makin sakti, makin Iya, ganteng gitu. Banyak duitnya. Kan gitu ya. iya. Uangnya yang bikin ganteng. Ya. Uangnya yang bikin sakti. Iya, Iya, seperti itu makanya kan. mungkin. Itu Ya, akhirnya jadi sekarang dia udah biasa sih, udah biasa. Itu sebenarnya dia hmm, selama 3 tahun, mungkin selama 3 tahunan mungkin dia udah nyimpen barang itu, mungkin sejak mulai nyimpen itu dia udah sakit. Kayak dia berobat kemana-mana udah sembuh-sembuh, gimana bisa sembuh, orang barangnya masih disimpan, pengaruh hmm, energinya jadinya masih ada gitu. ya itulah. Kalau saya sih mendingan nyimpen duit biar dapat power dari duit. Dari duit ya. Ntar duit jadi senang sama saya gitu kan. Kemana-mana ada Ya, duit, kemana-mana ketemu duit. ya. Baru ngomong Pasti udah berduit kan gitu, Bu. ya, benar. Ya, Ya itu bercanda, Bu. itu. Ya, Iya. Apa ya. Baik, Tuhan nanti memberkati. Selamat malam. ya,